Oke, baik anak-anak. Jadi itulah materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Jadi Ibu harap kalian dapat memaknai apa yang telah Ibu sampaikan terkait materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu tadi apa? Mengenai perekonomian. Nah, di dalam perekonomian itu ada yang namanya kebutuhan pokok manusia, yang di dalamnya itu ada apa tadi? Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, maka dari itu kalian harus mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang kalian butuhkan. Jangan asal kebutuhan pokok kalian belum tercukupi lalu kalian langsung membeli kebutuhan tersier, itu salah besar. Jadi di sini Ibu harap kalian dapat menerapkan pembelajaran materi Ibu hari ini untuk kedepannya, untuk kalian kedepannya, agar kalian tahu, oh iya, saya tahu nih, ini adalah kebutuhan yang harus saya pentingkan sekarang. Oh iya, saya tahu nih mana kebutuhan yang sedang tidak saya butuhkan sekarang. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa kamu perhatikan ke depannya. Mana barang yang memang kamu butuhkan dan mana barang yang tidak kamu butuhkan. Jadi kamu harus lebih bijak lagi dalam memilih dan mengatur keuangan kalian ke depannya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita pada pagi hari ini. Ibu harap dengan apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya. Ya, Ibu harap kalian berdoa saja tidak cukup. Nah, belajar dengan baik itu adalah bukti bahwa doa kamu itu serius. Karena belajar itu adalah ibadah. Ya kan, seperti yang kita ketahui, kita yang ada di kelas ini rata-rata adalah muslim. Jadi dalam agama juga belajar itu adalah ibadah. Maka dari itu kalian jangan malas-malas belajar, ya. Harus diimbangi, karena belajar itu juga merupakan bagian dari ibadah. Lalu karena sesaat lagi kalian lulus, Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian untuk kedepannya. Ya, itu pun untuk kalian sendiri gitu. Karena apa? Karena banyak anak-anak sekarang yang telah keluar dari sekolah lalu mereka merasa bebas. Nah, itu hal yang harus dihindari seperti ini, karena kita meskipun di luar sana, meskipun kita tidak sekolah lagi, tapi kita harus mempunyai batasan-batasan yang ada dalam diri kita. Maka dari itu memang baik merayakan kesuksesan, baik merayakan keberhasilan, tapi di sini ada hal yang lebih penting, yaitu apa? Yaitu hal yang lebih penting ini adalah bagaimana cara kita mengambil pelajaran dari kegagalan. Jadi janganlah kalian senang-senang dulu, janganlah kalian bergembira-gembira dulu, karena kedepannya masih banyak step-step yang bakal kalian jalanin. Jadi jangan senang dulu, oh enak nih lulus, bisa ini itu. Jangan. Jadi kalian ini masih banyak tahapan yang harus kalian lalui ke depannya. Seperti itu ya. Lalu
Jangan malas belajar. Saya tekankan selalu dari awal Ibu mengajar di kelas ini, saya menekankan kepada semuanya bahwasanya jangan malas untuk belajar. Kenapa sih Ibu selalu menekankan ini? Jangan malas untuk belajar. Ya karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Ilmu itu ada di otak, jadi kalian bisa membawa kemanapun kalian berada. Bukan hanya terpatok dengan buku, ya, bukan hanya terpatok dengan buku, bukan hanya terpatok dengan handphone, ataupun bukan terpatok karena apa, tapi karena ilmu yang ada di otak kalian. Maka dari itu, Ibu selalu menekankan jangan malas-malas untuk belajar, ya. Lalu untuk kedepannya kalian harus mengejar apa yang ingin kalian capai. Jika kamu ingin A, ya udah, belajar sampai kamu berhasil untuk mendapatkan A. Karena apa? Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Nah, jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan stuck berada di tempat yang sama. Maka dari itu, ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus kejar, kamu harus berlatih. Karena apa? Karena kompetisi itu bukan hanya kamu doang, bukan hanya kalian saja, tapi melainkan ada banyak anak-anak di luar sana yang sama berkompetisi dengan kalian. Jadi sama, yang lain juga sama berkompetisi. Jadi kalian jangan stuck hanya karena oh nilai saya udah bagus Bu, nilai saya sudah baik Bu. Jangan terpatok karena nilai kamu sudah baik lalu kamu tidak belajar lagi, itu salah. Nah, itu kamu harus meningkatkan belajar kamu, ilmu-ilmu baru. Jadi jangan merasa puas akan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Seperti itu ya. Jadi jangan merasa puas akan segala sesuatu yang sudah kalian dapatkan. Itu adalah hal yang tidak baik. Karena apa sih Bu? Tujuan untuk belajar, kenapa sih Bu? Saya harus ditekankan untuk harus belajar. Ya karena itu tadi. Tujuan dari belajar itu adalah bagaimana kamu itu untuk terus bertumbuh. Jadi akal itu tidak sama dengan tumbuh, ya. Akal itu akan terus bertumbuh selama kamu hidup, tapi tidak dengan tubuh kamu. Mungkin tubuh kamu ya udah hanya segitu saja ketika kamu menginjak ya maksimal umur berapa ya, remaja dewasa umur 22, 25, tubuh kamu sudah berhenti untuk bertumbuh, tapi tidak dengan akal kamu. Maka dari itu, Ibu di sini menjelaskan berulang kali, jangan malas untuk belajar. Karena ini untuk kamu juga ke depannya. Jadi bukan untuk Ibu, bukan hanya untuk Ibu, tapi ini untuk kebaikan kamu ke depannya. Makanya Ibu tidak capek-capek untuk mengingatkan, untuk selalu belajar, untuk tidak selalu puas akan nilai yang sudah kamu dapatkan. Seperti itu, ya. Nah, apalagi ini anak-anak yang Ibu perhatikan ini yang bandel ya, yang suka keluar kelas, yang suka bolos. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Karena nanti kedepannya ketika kamu lulus, memang bebas, sudah tidak ada peraturan yang harus ditetapkan. Tapi dengan batasan-batasan yang sudah dibuat oleh sekolah yang udah mencetak agar generasi anak didiknya ini
taat atas peraturan sekolah, maka insya Allah ketika kamu nanti sudah lulus, kamu akan selalu terbiasa dengan peraturan itu. Seperti misalnya kamu sekolah nih udah nyiptain peraturan untuk siswanya agar tidak telat. Nah, itu kamu nurut tuh untuk selalu tidak telat. Maka kedepannya apa yang terjadi? Maka kedepannya ketika kamu di dunia kerja, kamu tidak menggampangkan waktu, tidak telat dan tepat waktu dalam bekerja. Nah, ini adalah suatu poin plus untuk kamu ke depannya, apalagi di depan atasan kamu. Seperti itu ya. Jadi itulah mengapa sekolah itu mempunyai peraturan, karena ya seperti itu tadi, untuk mencetak dan membentuk pola pikir kamu, karakter kamu, sikap kamu. Ya, apalagi, Bu, apa sih Bu manfaatnya cukur rambut, potong rambut? Kan yang mikir pakai otak bukan pakai rambut. Nah ya karena itu tadi, itu adalah cara bagaimana sekolah itu membentuk karakter siswa untuk berpenampilan rapi dan berpenampilan baik. Karena penampilan itu adalah nomor satu ya. Penampilan itu adalah yang utama yang harus diperhatikan dalam berpenampilan. Seperti kamu nih mengenal orang, yang kamu lihat pertama kali apa? Penampilan, kan? Nah, yaitu, maka dari itu kita haruslah betapa pentingnya untuk menjaga penampilan agar selalu terlihat rapi dan bersih, karena untuk menjunjung value diri kita ke depannya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi Ibu juga mohon maaf apabila dalam 1 semester ini Anda salah tutur kata ataupun omongan kepada kalian. Ibu mohon maaf. Semoga Ibu harap dalam semua pembelajaran kita, motivasi-motivasi Ibu yang selalu Ibu berikan kepada kalian dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Apabila kita sudah tidak bareng-bareng lagi, lalu kita ketemu di jalan, juga jangan sungkan untuk menyapa Ibu ya. Jangan karena udah ini nih, udah gak ada pelajarannya Ibu ini lagi, jadi gak usah deh nyapa-nyapa. Jangan kayak gitu ya. Tetap tegur sapa, tetap kemanapun kalian pergi, apabila ketemu Ibu sapa ya, untuk menjaga silaturahmi. Seperti itu. Oke ya, saya rasa cukup pembelajaran kita terakhir pada pagi hari ini. Semoga kita semua sehat selalu ya anak-anakku. Jangan malas-malas untuk belajar, tetap disiplin ya, lalu tetap taati peraturan yang ada dimanapun dan kamu berada. Jangan merasa puas atas apa yang sudah kamu dapatkan ya, itu perlu diingat-ingat. Baik, cukup itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih.